Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Sunandar. Saya dari Prodi D3 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan sistem kardiovaskuler dan pernapasan. Yang pertama, jantung. Jantung adalah rongga organ berotot yang memompa darah lewat pembuluh darah oleh kontraksi berirama yang berulang. Dan juga jantung adalah satu otot tunggal yang terdiri dari lapisan endotelium. Jantung terdiri dari beberapa bagian, yaitu serambi kiri, bilik kiri, serambi kanan, dan bilik kanan. Baik, lokasi jantung. 1. Di dalam perikardium, di rongga mediastinum, dalam rongga torak, tepat di belakang tulang dada atau sternum. Kurang lebih 2/3 bagian terletak di sebelah kiri dari garis tengah. Jantung terletak di dalam rongga mediastinum dari rongga dada atau torak di antara kedua paru. Letak jantung bisa dilihat di gambar di atas. Selanjutnya, fungsi jantung sebagai pompa ganda agar terjadi aliran dalam pembuluh darah yang disebabkan adanya pergantian antara kontraksi atau sistolik dan relaksasi atau diastolik. Kemudian lapisan jantung. 1. Dinding jantung terdiri dari 3 lapisan. Lapisan luar, epikardium atau perikardium visceralis. 2. Lapisan tengah, miokardium. 3. Lapisan dalam, endokardium. Kemudian ruang jantung. Jantung terdiri atas 4 ruang. 2 ruang berdinding tipis yang disebut atrium atau serambi, atrium kanan dan atrium kiri. 2 ruang yang berdinding tebal yang disebut ventricle atau bilik, ventricle kanan dan ventricle kiri. Atrium kanan berfungsi sebagai penampung darah yang rendah O2 dari seluruh tubuh. Darah tersebut mengalir melalui vena cava superior, vena cava inferior, sinus coronarius yang berasal dari jantung sendiri. Kemudian darah dipompakan ke ventricle kanan lalu ke paru-paru. Atrium kiri berfungsi menerima darah yang kaya O2 dari kedua paru-paru melalui 4 buah vena pulmonalis. Kemudian darah mengalir ke ventricle kiri lalu ke seluruh tubuh melalui aorta. Kedua atrium tersebut dipisahkan oleh sekat yang disebut septum atrium. Kemudian ventricle kanan menerima darah dari atrium kanan dan dipompakan ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Ventricle kiri menerima darah atrium kiri dan dipompakan ke seluruh tubuh melalui aorta. Kedua ventricle ini dipisahkan oleh sekat yang disebut septum ventricle. Selanjutnya, peredaran darah. Sistem peredaran darah pada manusia dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu peredaran darah paru-paru atau peredaran darah kecil dan peredaran darah sistematik atau peredaran darah besar. Karena 2 sistem peredaran darah ini, sistem peredaran darah pada manusia disebut sistem peredaran darah ganda. Gambar siklus peredaran darah bisa dilihat di atas. Kemudian siklus jantung. Siklus jantung adalah kejadian yang terjadi dalam jantung selama peredaran darah. Gerakan jantung terdiri dari 2, yaitu kontraksi sistol dan dilatasi diastol. Kontraksi kedua atrium serentak dan pendek disebut sistol atrial dan diastol atrial. Lama kontraksi ventrikal 0,3 detik dan dilatasi ventrikel 0,5 detik. Kontraksi ventrikel lebih lama dan lebih kuat. Selanjutnya, bunyi jantung. Selama gerakan jantung terdengar 2 macam suara yang disebabkan oleh katup-katup yang menutup. Bunyi pertama ketika menutupnya katup atrioventrikel, bunyi yang panjang. Bunyi kedua ketika menutupnya katup semilunar, bunyinya yang pendek dan tajam. Kelainan katup disebut bunyi bising atau murmur. Kemudian curah jantung. Curah jantung adalah jumlah darah yang dipompakan ventrikel dalam 1 menit, sedangkan volume secungkup adalah jumlah darah yang dipompakan ventrikel setiap sistol. Curah jantung sama dengan isi secukup kali frekuensi denyut jantung per menit. Misalnya, isi ventrikel pada akhir sistol 120 cc, isi secukup sama dengan 80 cc. Volume akhir sistol
Volume residu sama dengan 40 cc. Curah jantung pada orang dewasa lebih kurang 5 liter. Selanjutnya kita masuk ke sistem pernapasan. Yang pertama, pendahuluan. Penapasan proses pertukaran gas dari MH dengan gas di lingkungan. Respirasi perombakan bahan makanan menggunakan oksigen, energi, dan gas sisa-sisa pembakaran atau karbon dioksida. Alat pernapasan laring atau pangkal tenggorokan digerakkan oleh otot menutup glotis, lubang atau celah menghubungkan paring ke trakea. Terdapat selaput suara bergetar jika ada dilalui udara berbicara. Memiliki katup epiglotis selalu terbuka menutup jika ada makanan masuk ke kerongkongan. Alat pernapasan hidung. Terdapat saraf penciuman atau pembau terdiri dari 2 lubang kanan dan kiri, dibatasi sekat hidung. Rongga hidung berhubungan dengan rongga mulut. Fungsi menghangatkan, melembabkan, dan menyaring udara. Terdapat rambut halus dan selaput lendir menyaring udara yang masuk, mengeluarkan partikel-partikel. Kemudian alat pernapasan trakea atau batang tenggorokan tersusun dari cincin-cincin tulang rawan terletak di depan kerongkongan berbentuk pipa. Bagian dalam licin dilapisi oleh selaput lendir. Sel epitel silindris bersilia. Fungsi menahan debu atau kotoran dalam udara agar tidak masuk ke paru-paru. Alat pernapasan paring bisa dilihat gambar di atas. Paring di bagian belakang rongga hidung, lanjut dari saluran hidung yang meneruskan udara ke laring. Kemudian alat pernapasan bronkus atau cabang batang tenggorokan. Bagian yang menghubungkan trakea dengan paru-paru terdapat di paru-paru kanan dan kiri. Terdiri dari lempengan tulang rawan. Dinding tersusun dari otot halus. Cabang bronkus atau bronchiolus tipis dan tidak bertulang rawan. Kemudian mekanisme pernapasan terjadi saat sadar dan tidak sadar. Inspirasi dan ekspirasi. Berdasarkan cara melakukan inspirasi dan ekspirasi dan tempat terjadinya. 1. Pernapasan dada. 2. Pernapasan perut. Kemudian frekuensi pernapasan. Cepat lambat melakukan pernapasan dipengaruhi oleh umur, jenis kelamin, suhu tubuh, posisi tubuh. Selanjutnya volume dan kapasitas paru-paru. Setiap orang berbeda tergantung pada ukuran paru-paru, kekuatan bernapas, dan cara bernapas. Volume paru-paru orang dewasa 5-6 liter terdiri dari volume tidal, volume cadangan inspirasi, volume cadangan ekspirasi, volume residu.